Mar lagi deket sama, boleh kan dikasih tahu? Iya, ya udah boleh. Solusi banyak orang lebih bermanfaat daripada solusi dari satu orang. Ngapa Mar? Mar, second opinion. Jadi si Damar lagi deket sama cewek. Terus? Beruntung banget dong si Damar. Penghasilan ceweknya jauh lebih tinggi dari si Damar. Masalahnya adalah gimana kalau penghasilan wanita lebih tinggi dari prianya. Penghasilan istri lebih tinggi dari penghasilan suami. Kita bahas sama Bunda Nada, Bunda Lisa. Pas banget. Apa kabar semua? Ya Allah. Warna-warni kita ya Bang. Iya. Kelihatan. Mana Bang? Apa Bang? Acara. Jadi si Damar tiba-tiba curhat Bunda sambil meneteskan air mata. Lu salah curhat. Dia kan jarang banget salah ya. orang. Jarang banget deket sama cewek ya. Iya. Sekalinya deket sama cewek, dia minder. Kenapa mindernya emangnya? Penghasilan ceweknya jauh lebih tinggi dari Damar. Damar kan penghasilannya per bulan 250.000 ya. Ceweknya 25 juta. Oh, jauh ya. Jauh. Gimana tuh bahas aja Bunda di hari ini. Iya. Gimana kalau penghasilan istri lebih besar dari penghasilan suami. Pastinya bikin minder tuh. Iya. Sebelumnya saya menyapa Bunda-bunda yang di studio dulu ya. Iya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bunda dari studio dari mana nih? Majelis Taklim. Nurul Hikmah. Alhamdulillah semuanya pada keadaannya sehat ya. Nah, di pagi hari ini Assalamualaikum Bunda akan membahas tentang Pendapatan. saat penghasilan istri Bikin baper bikin suami. minder suami. Iya. Minder. Minder. Ih. Seperti biasa juga kita akan ditemani sama Ar-Rohim. Ar-Rohim. Mar, langsung nanya Mar. Apaan Mar? Unek-unek lu keluarin aja Mar. Kenapa Bang Damar? Ya, jadi gini kan Bun, saya kan minder nih sama ya. Kelihatan muka lu pucat terus. Sebenarnya seorang wanita, gimana sih seorang wanita itu kalau dia maksudnya mencari Kerja. penghasilan dalam Islam itu gimana? Oh, Bunda langsung bahas aja. Baik, kita bahas ya Bang ya. Iya. Bunda Liza izin duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim alaihi. wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita membahas sekarang yuk terkait dengan bagaimana sih hukum Islam ketika seorang wanita memiliki penghasilan dan dia bekerja. Boleh zaman dahulu, zaman baginda Rasulullah SAW, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, istri dari baginda Rasulullah SAW. Kita kenal beliau adalah seorang pengusaha yang sangat sukses. Artinya boleh seorang perempuan punya kemampuan kemudian dia bekerja dan hasil kemampuannya itu dia mendapatkan pendapatan. Cuma ingat ketika seorang wanita bekerja, apabila dia seorang istri jangan lupa tugas utamanya sebagai istri kepada suami. Ketika dia belum menikah ingat ketika dia bekerja memiliki pendapatan jangan lupakan orang tua. Juga ketika seorang ibu dia bekerja jangan asyik dengan pekerjaannya, ada juga kewajiban dia untuk mendidik anaknya. Asalkan kita ingat tugas-tugas inti kita maka insya Allah boleh dalam Islam kita memiliki pendapatan. Allahu a'lam bishawab. Jadi boleh tapi tetap kodratnya sebagai istri, sebagai ibu jangan dilupakan. Bun! Ya. Bunda! Iya. Ada yang baper silakan. Siapa yang baper? Ayo. Siapa Ayo, yang mau siapa bertanya? yang baper? Boleh. Siapa nih yang mau nanya tentang Siapa? tema kita? Ya, yang depan ya Bang ya. Yang kayaknya depan ya. boleh. Iya. Ini saya samperin ya Bunda, suara Iya. saya agak habis. Oh, boleh, boleh. Biasalah banyak kerjaan. Oh iya, Banyak kerjaan yang di cancel. Allah. Bunda. Nama saya Ndo Damianti dari Majelis Taklim Nurul Hikmah, Iya Bunda. Pejaten Pasar Minggu. Iya Bunda silakan. Baper nih. Baper nih Bunda. Iya. Saya punya seorang kawan, dia tuh bekerja di perusahaan swasta, Ya. gajinya lebih besar Iya. dari suaminya. Oh iya. Terus suaminya itu merasa minder gitu, merasa direndahkan kali gitu ya. Oh. Terus dia berhenti dari pekerjaan, Si istrinya jadinya memilih berhenti. suaminya berhenti dari pekerjaan. Oh suaminya yang justru berhenti. Baik. Karena dia minder sama
istrinya gitu. Terus sekarang nganggur, nggak mau kerja lagi. Oh. Itu gimana tuh solusinya? Baik Bunda, terima kasih pertanyaannya. Saya minder dulu ya. Mundur. Mundur, Bang. Mundur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya karena kalau saya tangkap dari ceritanya Bunda, karena penghasilan istrinya besar, jadi dianya minder dan udah nggak perlu kerja lagi. Malah kali ya. berhenti kerja. Iya, malah nggak ngelamar kerja lagi. Sekarang nggak mau kerja lagi. Gimana nih Bunda? jadi minder ya. Susah nih. Oh, izin benar ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammadin. Wow, seluruh. Ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bun, Bunda, mungkin banyak di antara kita seorang istri yang berpenghasilan tinggi, laki bukan tersemangati, bukan termotivasi, malah minder, akhirnya malah hilang pekerjaannya, nggak mau kerja, malas. Ada yang namanya tugas domestik di dalam rumah tangga. Apa tuh? Kayak mencuci, ya, mengepel. Itu bukanlah kodrat. Artinya bisa dilakukan secara bersama-sama. Jadi istilahnya orang yang bekerja di dalam rumah tangga, baik istri ataupun suami, bisa dilakukan bersamaan. Istri boleh kerja asalkan tidak merasa ia menjadi yang lebih berkuasa. Tidak merasa ia lebih sombong, lebih mampu untuk menafkahi keluarga. Begitupun sebaliknya seorang suami. Apabila seorang istri itu berpenghasilan, baik itu tinggi ke ataupun rendah, tidak lantas menggugurkan kewajibannya sebagai laki-laki, tetap kudu menafkahi anggota keluarga. Karena Rasulullah SAW menyampaikan cukup berdosa bagi orang yang menahan hak seseorang yang di bawah tanggungannya. Kan istri mah tetap jadi tulang rusuk, bukan jadi tulang punggung. Katanya, diriku tercipta dari tulang rusukmu yang hilang satu. Nyatanya diriku kau siksa karena kau terlahir tak sempurna. Tepuk tangan atau tepuk tangan. Masih disuruh tepuk tangan juga. Ya. Baik. Iya, jadi boleh seorang istri bekerja tapi tidak menggugurkan kewajiban seorang suami menafkahi istri dan anak-anaknya. Nah, Bun. Ya. Bunda. Iya. Habis ini kita kembali lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Ya, Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Mengingatkan sekali lagi, tema kita pada pagi hari ini adalah ketika penghasilan istri bikin minder suami. Siapa? Siapa yang mau Baper ya? bertanya? Boleh. Yang mana Bunda? Mana ya? Yang di Mana belakang coba? boleh? Itu yang bunga-bunga Bang. Ya. Bunda boleh. Jadi Bun. Yuk, berdiri. Bunda udah megang mic wae oge tak? Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Ina Ya. dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Pejaten Barat. Ya Bunda. Mau baper nih Bun. Iya. Saya punya seorang adik. Dia sama-sama bekerja. Penghasilan istrinya lebih besar dari penghasilan suaminya. Nah, ya. Tapi suaminya tetap bertanggung jawab sama keluarganya. Bagus, alhamdulillah. Begini Bun, kalau di rumah istrinya melakukan suaminya sewenang-wenang. Oh, yuk. Semena-mena kali ya. Wena. Laki-laki. Semena-mena. Iya, jadi suaminya merasa minder. Bagaimana nih solusinya Bunda? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Malah semena-mena, Semena-mena. Merasa dirinya mampu, Jadi- lebih baik gitu. Iya, jadi suaminya merasa dilecehkan dong. Iya, lakinya sudah beli telur ke warung gitu kali ya. Gimana nih Iya, Bunda Nada? baik, Silakan Bun. dibahas. Jawab ya Bang ya. Iya.
Tapi sebelumnya Bun, Ya. Bunda, saya tuh mau ngasih pantun, nanti Bunda jawab ajib gitu ya. Serumpun bambu di puncak jaya. Ajib. Bersemi lebat, indah tertata. Ajib. Ini ya, walaupun istri itu lebih kaya raya. Ajib. Tenang, suami hebat pasti akan selalu cinta. Tepuk tangan. Akhirnya ditepokin juga ya Iya. Bunda. Bun, Ya. Bunda, jangan suami jangan minder ketika seorang istri punya penghasilan yang lebih tinggi. Ya. Pun seorang istri ketika dia punya penghasilan yang lebih tinggi jangan merendahkan suaminya. Itu adalah akhlak dalam Islam. Hati-hati ketika seorang istri yang lupa jati dirinya. Lupa bahwa tetap ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia lupa bahwa seorang suami kedudukannya tetap harus lebih tinggi daripadanya. Apapun penghasilan suaminya, berapapun penghasilan suaminya, tetap kita harus hargai. Hati-hati kalau ada istri yang kufur nikmat. Hati-hati pada istri yang ketika dia lupa bahwa suami harus dihargai, hati-hati. Kenapa? La yanzurullahu ila imra'atin. Allah tidak melihat seorang wanita. Siapa itu wanita yang tidak Allah lihat? Siapa golongan wanita apa yang tidak Allah lihat? Yaitu yang pertama, yang dia tidak bisa bersyukur atas pemberian dari suaminya. Naudzubillah min dzalik. Banyak mufassir menjelaskan. Di antaranya, yang pertama Allah tidak akan mencurahkan rahmatnya kepada itu wanita. Naudzubillah. Yang kedua, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Naudzubillah. Dan yang ketiga, Allah tidak akan pandang itu wanita kelak nanti di yaumil qiyamah ketika semua orang sedang minta bantuan dari Allah, Allah tidak menoleh kepadanya. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, kita harus hati-hati. Baginda Rasulullah SAW itu pernah bersabda bahwasannya banyak penghuni neraka itu dari kaum wanita. Kemudian sahabat berkata dan bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apakah mereka yang banyak di neraka kaum wanita adalah yang kufur kepada Allah?" Jawaban dari baginda Rasulullah SAW, kaum wanita yang kebanyakan ada di dalam neraka adalah wanita-wanita yang kufur nikmat akan suaminya. Dia tidak bersyukur atas pemberian dari suaminya, dia lupa atas pemberian dan dia kufur menyakiti hati suaminya. Naudzubillah min dzalik. Itu tuh golongan manusia yang naudzubillah min dzalik, khususnya wanita yang tidak akan menduduki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Minder jadinya suaminya. Kasihan. Kasih aja dompetnya dulu ke suaminya. Hah? Kasih dompet. Ya bisa juga tuh kayak gitu ya Bunda ya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada yang baper silakan. Siapa yang mau bertanya? Yang boleh. mana nih? Mana Ya, nih? kiri, Mana Bang. Bunda? Yang Coba Citra. berdiri. Ke bawah ya Bang. Yang bawah boleh. Silakan Bunda. Cie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Marzuko dari Majlis Taklim Nurul Hikmah Pejaten Barat Pasar Minggu. Silakan Bunda Marzuko. Baper deh Bu. Iya. Saya punya teman, dia curhat. Ya. Dia gajinya lebih besar daripada suaminya. Ya. Tapi dia nggak pernah sombong. Oh bagus, alhamdulillah. Kemudian kalau suaminya itu selalu kalau di depan orang banyak selalu merendahkan istrinya. Loh. Kemudian misalkan anaknya itu dibelikan sepeda sama istrinya, Oh. dia belikannya motor, cuma dapat utang. Kayak Itu kesaingin. gimana tuh ya? Oke bersaing ya. Iya ya. Seperti bersaing ya. Ya. Sekian, terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kayak nulis surat sekian dan terima kasih. Iya. Bagus sekali nih pertanyaan dari Bunda Marzuko, betul ya? Iya. Marzuko. Marzuko. Gimana nih Bunda kalau ada suaminya seperti itu kelakuannya Bunda? Oh, Bahas enak aja. anaknya padahal ya. Anaknya beliin sepeda, mamanya, bapaknya beli Bapaknya motor. beli motor, nyicil tapi. Anak-anaknya ya? Kecil, enakan anaknya kok begitu. Baik. Bun. Ya. Bunda. Iya. Perlu diketahui, ada juga seorang perempuan yang memang ridho memberikan sebagian nafkahnya kepada sang suami. Allah katakan bukan jadikan dia sebagai saingan, tapi fakuluhu hani'am mari'a. Ambillah
hal itu ambillah makanan tersebut sebagai makanan yang sedap lagi baik bagimu. Tuh Allah perintahkan seperti itu. Jadi Islam begitu indah mengatur sedemikian rupa tentang keuangan di dalam rumah tangga. Banyak yang beranggapan laki-laki harus penuh bertanggung jawab kepada istri, tapi yang terjadi di lapangan banyak juga seorang istri yang malah menafkahi keluarganya. Tidak salah, yang penting keduanya merasa saling menghargai, saling membutuhkan, bukan merasa paling berkuasa. Insya Allah. Gitu. Jadi tetap sama-sama ya Bunda. Sama-sama mengisi pundi-pundi kekayaan sama-sama jadi lebih cepat kekayaannya. Alhamdulillah. Saling mendukung antara suami sama istri. Benar. Kita lanjutin setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Jadi gimana nih? Apa yang harus dilakukan oleh istri kalau penghasilan istri lebih besar daripada suaminya? Biar selalu terjadi keharmonisan di rumah tangga. Iya, tentunya kita harus saling menghargai, saling menyadari. Mungkin tidak semuanya rezeki itu kita sama dengan sang suami. Dan apabila seorang istri mempunyai penghasilan lebih tinggi, berikanlah walaupun sebagian itu mungkin traktir ya Bun, buat suaminya. Karena apa? Tanpa izin suami kita tak mungkin bisa keluar daripada rumah untuk melakukan pekerjaan. Betul banget. Kalau nggak diizinin nggak bisa tuh. Betul. Dan yang paling penting banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Ya. Ketika seorang istri memiliki kemampuan lebih misalnya, punya pendapatan lebih misalnya, bersyukur kepada Allah. Jangan merendahkan suami karena akan hina di mata Allah. Tapi ketika seorang istri punya pendapatan lebih tapi dia tetap memuliakan suaminya, mengagungkan suaminya, banyak bonusnya. Pertama, Allah akan kasih rezeki yang lebih lagi kepadanya. Amin. Yang kedua, di mata suaminya, istrinya ini adalah bagaikan mutiara. Dan yang paling mulia adalah dunianya juga beruntung, bahagia, nanti insya Allah dapat surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Ya Rabbal Rabbal Alamin. Alamin. Bun. Ya. Bunda. Iya. Semoga tayangan hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semua ya Bunda ya. Jadi intinya adalah hargai suami kita. Jangan sombong mentang-mentang penghasilan banyak. Jadi bersama-sama membangun rumah tangga ya Bunda ya. Nah Bunda Lisa boleh pimpin doa buat kita semua ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma in kana rizqi fis samaa'i fa anzil wa in kana fil ardi fa akhrij wa in kana ba'idan fa qarrib wa in kana mu'siran fa yassir wa in kana haraman fa tahhir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda Lisa, terima kasih Bunda Nada, terima kasih teman-teman Aruhim. Terima kasih ya Bunda udah hadir studio pada pagi hari ini, dan terima kasih juga buat Bunda yang ada di rumah. Kalau mau nonton langsung ke studio kami, jangan lupa DM di Instagram atau email ke sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi Senin sampai Jumat. Jangan galau, jangan baper, karena Islam itu Penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah